Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Wiharti, Prodi dan Jurusan Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis data Sungai Code di Yogyakarta yang didapat pada tahun 2017 untuk memenuhi tugas sanitasi tempat-tempat umum dan pariwisata. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menguraikan apa itu Sungai Code. Sungai Code adalah sungai yang membelah kota Yogyakarta menjadi bagian barat dan timur, serta menjadi salah satu landmark kota ini. Sungai Code merupakan penampungan utama aliran Sungai Boyong dari bagian hulu, sehingga sering dianggap sebagai sungai yang sama. Sungai Boyong sendiri bermata air di kaki Gunung Merapi. Sungai Code berada di bawah jembatan Sarjito Yogyakarta. Sungai Code berupa sungai yang membelah kota Yogyakarta ini cukup diminati wisatawan. Mereka tertarik menyusuri sungai, belusukan di kampung pinggiran kali, bahkan menginap di sana. Penampakan Sungai Code yang berada di bawah jembatan Sarjito Yogyakarta. Terlihat di banyak rumah di sekitar Sungai Code. Banyak perumahan penduduk sekitar. Bisa dilihat pada gambar. Berikut ini adalah data dari pemantauan kualitas air Sungai Code Yogyakarta pada tahun 2017. Pada data tersebut memuat 23 parameter yang memuat 10 parameter memenuhi syarat, 13 parameter melebihi syarat standar kadar maksimum. Penjelasan. Berikut penjelasannya. Menurut pendapat saya, dari 23 parameter hasil yang diuji pada Sungai Code, terdapat 10 parameter yang memenuhi syarat standar kadar maksimum dan 13 parameter tidak memenuhi syarat standar, malah sebaliknya 13 parameter tersebut melebihi syarat standar kadar maksimum. Adapun 13 parameter yang tidak memenuhi syarat standar kadar maksimum atau melebihi syarat standar kadar maksimum yaitu residu tersuspensi, BOD5, COD, klorin bebas, nitrit, sulfida, deterjen, fosfat, minyak dan lemak, kadmium, timbal, sianida, dan besi. Jadi, hasil analisis data Sungai Code di Yogyakarta yang didapat pada tahun 2017 ini, menurut pendapat saya, kualitas air Sungai Code tidak layak untuk dijadikan wisata renang dan digunakan di tempat-tempat umum. Alasannya, karena dari hasil parameter terdapat 13 yang melebihi syarat standar atau kadar maksimum.
Berikut 13 parameter yang melebihi syarat standar maksimum. Yang pertama, residu tersuspensi melebihi syarat standar. Karena jika residu tersuspensi ini tetap akan digunakan akan berpengaruh kepada kesehatan manusia, karena residu tersuspensi ini sangat erat sekali dengan kekuruhan air. 2. BOD5 melebihi syarat standar karena jika digunakan akan menyebabkan kematian pada ikan akibat kekurangan oksigen. 3. COD juga melebihi syarat standar jika digunakan akan menyebabkan berbagai macam penyakit untuk manusia karena adanya bahan pencemar organik dalam jumlah tinggi, baik mikroorganisme secara patogen dan tidak patogen. 4. Klorin bebas melebihi syarat standar jika digunakan akan menyebabkan gangguan pencernaan yang bisa bikin dinding lambung mengalami erosi dan menyebabkan MAH. Dalam jangka panjang, penyakit ginjal dan kanker bisa terjadi karena klorin yang bereaksi dengan air dapat membentuk asam hipoklorit yang dapat merusak sel-sel tubuh. 5. Nitrit. Nitrit juga melebihi syarat standar parameter jika digunakan dalam darah akan menyebabkan terjadinya defisiensi oksigen akibat pembentukan methemoglobin sehingga menyebabkan sindrom blue baby pada bayi. 6. Sulfida. Sulfida ini adalah gas yang sangat beracun dan berbau busuk sehingga kehadirannya di dalam air akan berpengaruh. Jika dalam jumlah besar atau kadar tinggi melebihi syarat standar dapat memperbesar keasaman air sehingga dapat menyebabkan korosivitas. Dampak yang terjadi pada manusia akan mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, dan sistem pernapasan seperti mata perih dan terbakar, batuk dan sesak nafas. Tujuh. Deterjen. Deterjen jika melebihi syarat standar atau kadar maksimum kualitas air akan memiliki efek beracun karena deterjen akan menghancurkan lapisan eksternal lendir yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Jika tetap digunakan untuk wisata renang dan di tempat-tempat umum, maka akan menyebabkan iritasi pada kulit dan saluran pernapasan pada manusia, sakit kepala, bersin, mata berair, alergi, serta asma. 8. Fosfat. Fosfat akan menyebabkan peledakan pertumbuhan alga dengan efek samping menurunnya konsentrasi oksigen dalam badan air sehingga bisa menyebabkan kematian biota air. Efek yang terjadi pada manusia yaitu mata merah, gatal-gatal, mual, muntah, diare atau sembelit. Minyak dan lemak juga melebihi syarat standar pada pemeriksaan kualitas air Sungai Code. Jika tetap digunakan akan menyebabkan manusia terkena penyakit stroke, jantung, hingga diabetes. Kadmium. Kadmium termasuk melebihi syarat standar. Jika tetap digunakan mempunyai efek buruk terhadap lingkungan dan manusia karena dapat menyebabkan kanker payudara, gangguan pernapasan, gagal ginjal, serta kematian. 11. Timbal juga termasuk melebihi syarat standar pada pemeriksaan Sungai Code. Jika tetap digunakan akan menyebabkan gangguan sistem saraf. Jadi, jika manusia sering terpapar kandungan ini akan mengalami kehilangan nafsu makan, depresi, hingga menurunnya kecepatan saraf untuk merespon. 12. Sianida. Sianida jika melebihi syarat standar atau kadar maksimum parameter syarat kualitas air akan menyebabkan denyut jantung melambat, kehilangan kesadaran,
kejang, kerusakan pada paru-paru, tekanan darah rendah, dan mengalami gagal nafas hingga menyebabkan kematian. 13. Besi. Besi jika melebihi syarat standar kadar maksimum akan membahayakan kesehatan manusia karena akan meningkatkan resiko gagal ginjal, penyakit hati, diabetes, dan sindrom metabolik. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari diri saya pribadi, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu orang baik. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.